Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saleh, mahasiswa Prodi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A33 semester 3. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemenuhan tugas audio pembelajaran interaktif, saya akan berkisah tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kali ini kita akan menggunakan kisah inspiratif dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahil. Ia merupakan anak ketujuh dari 12 bersaudara. Saat ia masih anak-anak, sang ibu sudah meninggal dunia. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Lantas Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Janganlah engkau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan mencelakaimu, kata Nabi Yakub. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sangat membencinya. Mereka iri karena ayah mereka sangat menyayangi Nabi Yusuf dan juga karena parasnya yang tampan. Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf mengajaknya untuk bermain. Semula, Nabi Yakub alaihissalam enggan memberikan izin. Namun karena terus didesak, akhirnya ia memperbolehkan. Sesampainya mereka di suatu tempat, saudara-saudara Nabi Yusuf langsung melemparnya ke dalam sebuah sumur. Sebelum itu mereka melepas pakaian Nabi Yusuf dan melumuri tubuhnya dengan darah hewan. Saat kembali ke rumah, saudara-saudara Nabi Yusuf mengarang cerita bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala sambil menunjukkan pakaian yang penuh darah. Mendengar hal tersebut, Nabi Yakub merasa sangat sedih. Ia terus menangis sampai membuat matanya buta. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan ada serombongan musafir beristirahat di dekat sumur Nabi Yusuf dibuang. Salah satu dari mereka hendak menimba air dan terkejut ketika mendapati seorang anak turut terangkat. Nabi Yusuf kemudian dibawa dan kemudian dijadikan budak di rumah seorang pejabat bernama Kitfir. Setelah diangkat menjadi budak oleh Kitfir, Nabi Yusuf bertugas untuk membantu pekerjaan istri Kitfir, yaitu Siti Zulaikha. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, jujur, dan berakhlak mulia. Istri Kitfir, Siti Zulaikha, kemudian tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf. Suatu hari, Zulaikha datang untuk menggoda Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf berhasil menghindar dari godaan tersebut. Zulaikha yang kecewa kemudian memfitnah Nabi Yusuf. Mendengar hal tersebut, Kitfir menjadi murka dan akhirnya Nabi Yusuf dipenjara karena fitnah tersebut. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak berhenti berbuat kebaikan, sehingga ia disegani oleh para penghuni penjara.
Ia juga dikenal sebagai ahli dalam menafsirkan mimpi. Suatu hari, Raja Mesir mendapatkan mimpi yang aneh. Raja melihat 7 sapi kurus dimakan 7 sapi gemuk dan 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Mimpi tersebut sudah ditanyakan kepada para pembesar kerajaan, namun tak satu pun dari mereka yang mampu mengartikannya. Satu-satunya orang yang dapat mengartikan mimpi raja tersebut adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Lantas pemuka kerajaan tersebut berkata kepada sang raja bahwa ia akan menemui Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara untuk menafsirkan mimpi tersebut. Negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Sedangkan 7 tahun berikutnya akan menjadi musim paceklik. Jelas Nabi Yusuf saat menafsirkan mimpi raja tersebut. Nabi Yusuf kemudian memberikan solusi agar Mesir terhindar dari musim paceklik dengan cara menyisakan hasil panen dalam lumbung untuk disimpan. Raja Mesir yang mendengar takwil mimpi dari Nabi Yusuf tersebut merasa puas. Ia kemudian membebaskan Nabi Yusuf dari penjara atas tuduhan telah menodai Siti Zulaikha. Nabi Yusuf kemudian dihadirkan ke istana. Ketika Nabi Yusuf kembali menjelaskan tafsirnya, sang raja merasa terkesima. Oleh Raja Mesir, Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan dan bekerja penuh kejujuran. Ia berupaya agar Mesir tidak terkena dampak buruk paceklik. Ternyata tafsir mimpi Nabi Yusuf terbukti. Kemarau panjang melanda banyak negeri dan terjadi musim paceklik. Namun, negara Mesir yang telah melakukan berbagai antisipasi dapat terhindar dari musim paceklik tersebut. Banyak orang-orang berdatangan dari segala penjuru negeri untuk menuju Mesir meminta bantuan. Dari kisah Nabi Yusuf ada beragam hikmah cerita yang didapatkan. Di antaranya adalah mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Meskipun Nabi Yusuf terlahir tampan, tak lantas membuatnya sombong. Ia tetap berbuat baik dan senang menolong kepada siapapun. Selain itu, janganlah kita merasa iri dan dengki pada apa yang dimiliki oleh orang lain, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuangnya ke dalam sumur. Sifat tersebut hanya akan menambah penyakit hati dan membuat kita tidak pernah bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf juga tidak pernah menaruh dendam atau sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh para saudaranya dengan membuangnya ke sumur, ataupun fitnah yang dilakukan oleh Siti Zulaikha yang membuatnya dipenjara. Ia malah memaafkan kesalahan mereka dan sama sekali tidak menaruh dendam. Kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam juga tidak luput dari cobaan dan ujian. Meski begitu, Nabi Yusuf alaihi salam tidak pantang menyerah. Ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kesabarannya, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf setiap kali dilanda cobaan. Nilai-nilai kebaikan ini pula yang dapat kita petik untuk menghadirkan rasa kasih sayang dan menjauhi sifat iri atau dengki antar saudara, dan membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang mudah memaafkan, tetap rendah hati, sabar, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah inspiratif ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.